akhirnya apal alif batas sampai nah, dari situ setelah aku apal itu aku beli tuh Iqra. Belajar sendiri tuh baca Iqra tuh. Alif ba. La. Pokoknya nggak tahu benar, nggak tahu salah, pokoknya ku baca terus berusaha semaksimal mungkin. Nah akhirnya ku pulang sini, di sana kan ada guru ngaji. Orang istilahnya nak jadi imam melsi susah, malum lah daerah perkampungan. Nah itu. Nah, jadi pas aku pulang kan anakku lah baca ngaji kali, jadi dia belajar ke anakku lah. Alhamdulillah. Belajar ke anak betul lah, belajar dari Iqra itu sampai dari akhirnya dekan nih. Makanya itu kalau kemauan kita kuat, Benar. alhamdulillah mudah-mudahan dapat hidayah. Benar, hidayah. Akhirnya sekitar setahun ku pacak baca Al-Quran. Ya jadilah belajarlah ke ipar itu ada sekitar 3 bulan. Nah disitulah ku belajarkan dulu, lain di situ ku baca sendiri baik. Tak tahu benar salahnya taruhlah, tapi kalau kata alhamdulillah lah katanya. Tinggal masih tajwid banyak pendek. Nah itu. Jadi segala sesuatu kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh dapat hidayah. Tajwid fardu ain. Jangan salah. Wajib tuh. Wajib. Fardu ain tuh untuk kita sendiri. Wajib kita ketahui. Belajar cara ngomongnya pada banyak lah. Pada banyak. Kalau tajwid tuh memang tuh. Yang penting niat kita kan belajar. Alhamdulillah kalau untuk mace sampai sekarang anakku pintar aku mace. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sampai belajar ya. Banyak mana dia baca? Hebat. Jadi sekarang aku analisa mace Al-Quran tuh memang kita harus rajin. Jadi dulu supaya aku bisa lancar mace, aku baca terus habis sholat baca 2 lembar waktu 5 waktu, jadi 10 lembar 5 waktu terus macam itulah. Akhirnya alhamdulillah lah lancar macam. Jadi kalau masalah tajwid kan belajar kita lambat-lambat. Kunci yang penting kita belajar baca dulu, baru belajar tajwid. Belajarlah tajwid. Guru deh. Banyak sekarang. Ataupun ya menano. Cuman aku kalau baca lambat itu aku udah nafas udah panjang. Kita sering-sering kadang baca atau kenapa? Baca. Sering-sering. Kita jangan makan banyak. Makan banyak itu pengaruhnya. Ini alhamdulillah lah sejak emaknya aku tak baca makan banyak. Kurang terus Makan banyak napas Pak ya. Bukan gorengan suka agak susah lah. Namanya kami dulu belajar lagu. Ku tuh disuruh guruku ngentem daun sepatu untuk setengah mata iku habis. Daun sepatu. Supaya apa tuh? Panjang. Bukan dahak kita tuh. Daun sepatu. Iya apa tuh? Di air itu dipinong. Daun kembang sepatu. Itu kan itu untuk obat anak-anak kalau panas itu tuh. Untuk merendahkan panas. Dia kok lendir sanggup udah. Ku habis sampai setengah mati nggak bisa. Atau ku belajar lagu dengan Pak Dep tuh. Oke, lagu Nahwan pas kali kan. Jadi kami belajar dulu. Sudah lama aku lagi bujang. Sekarang ini suagi ngasek kan. Jadi lagu pun lah kata balau lah. Menulu agi menguasai jika diharkah Nahwan. Kalau itu aku tak tahu, cuman aku belajar di buku. Sekarang ini kan Al-Quran tuh ada blok warna. Yang warna merah 4 harakat, yang warna biru itu 6 harakat. Ada kali. Nah jadi aku belajar di situ lah.
Kalau yang hijau tuh dia hukum IPA itu kan 2 rakaat. Belajar di situ lah. 1,5. Benar kata guru sekarang ini tinggal kemauan kita. Benar. Mau enggak kita gini-gini belajar? Mau kita belajar, pahami apa. Pokoknya intinya belajarlah. Belajarlah dan belajarlah. Sekarang kan ada kali yang nama-nama Aku juga wajib ingin belajar. Ada segala macam tuh ada kali. Belajar mengetahui arti seger kan kita. Jangan hanya mengguru makruf baik tahu arti diri ini tahu lah. Beliau ya. Jadi kalau aku juga berpikir kalau kira-kira sudah memang lapas, nah baru kita belajar arti. Sudah belajar arti baru memahami. Nah yang paling penting itu memahami. Ada tahap seperti kita laksana anak kecil kan tidak mungkin langsung terbang. Tentulah merangkak dulu. Duduk dulu. Berdiri dulu. Jalan baru batas langkah. Baru jalan cepat, baru baca lari. Akhir baru pakai terbang. Ya. Memang ada tahap. Memang ada diatur Allah Subhanahu wa taala lah. Diatur Allah Subhanahu wa taala lah. Tingkat bagaimana cara menemui ya. Pertama RT, RW, bupati, bukan? Sampailah kepada presiden. Begitu juga Allah, guru kita. Terus Syekh Ahmadnya. Terus Rasulullah baru mencapai tingkat. Kalau malaikat baru ke Allah. Malaikat menyampaikan, Rasulullah mengutuskan. Langsung juga tidak baca, masih tidak melalui malaikat Jibril. Pelantara. Nah, disinilah kemuliaannya Rasulullah. Bisa langsung kepada Allah. Kenapa? Pada waktu Isra Mi'raj, datangnya tempat yang tidak bisa dia. Apabila aku lewat ini maka aku lebur ya Rasulullah. Batas inilah. Betul. Makanya kemuliaan Rasulullah tadi yang hebat. Lebih hebat Rasulullah. Justru malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Katanya, wah, ya Muhammad, aku hanya sampai sini. Inilah batasku. Katakan ada jak. Nah, bagaimana kata Rasul? Kurang kadap Allah dideki. Inilah batas. Terserah kita mana udah. Menjagi. Apabila satu langkah pun aku lewat ini maka aku lebur. Dek pecah lewat ya. Masya Allah. Jadi memang segala sesuatu memang ada batas. Ada batasnya makanya. Ada batas. Di gambaran macam itu malaikat pun juga ada batas. Kalau kita pandang apa ada batas malaikat kan? Wakil Tuhan langsung. Tapi masih ada batas. Saya datang. Makanya hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh sampai Nabi Musa tuh enggak jadi nabi, enggak jadi umat. Masya Allah. Nabi kita. Lah tanya. Janganlah dijamin tadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inilah prerogatif Allah tadi. Ya Muhammad, kalau umatmu belum masuk gale-gale ya, maka yang lain belum baca. Delah Nabi Musa nak ya. Belum baca. Sila. Inilah keistimewaan Rasulullah tuh. Sama dengan toriko kita. Toriko lain bisa. Tetapi yang paling utama sampai akhir zaman kelak, toriko kita yang apa sebab? Karena kita melarang. Ya kan? Nah, itulah hal. Jadi istiqomah inti ya. Apa dia tadi? Hah? Apa dia kita tadi? Apa? Kita tadi apa dia? Kita ini kan tidak boleh ke lain. Asallah ngambil sini, tidak boleh ke lain kan? Nah itu lain. Itu istiqomahnya kita. Makanya kalau yang lain kan terserah. Tidak pembahasan seperti itu, sedetil-detilnya. Tidak boleh kita. Dan juga apa? Kita mengamalnya setiap hari. Jadi kayak hilang.
musuh kan kita Ah. tidak oleh yang lain. Nah, Mm-mm. kalau satu itu kan berarti kita tidak ada yang lain. Oh, Siko telah pusat. Telah pusat. Kami dengan Tuhan. Tuhan kan satu. itulah deh. Kalau kita ambil yang lain bercabang-cabang, akhirnya kacau. Kacau. Seperti apa kata guru? Satu rongga dua cinta. Allah Akbar. Satu rongga dua cinta. Makanya kita umat Nabi Muhammad nih, kalau ku benang zaman nih, tak baca, tak bini dua tiga deh. Benar? Kenapa? Keadilan itu susah. Benar. Kalau ku nilai ya. Yang menurut Kalau untuk Indonesia, Tahu dah, udah sah. Rasulullah itu macam ni yang prinsip. Makanya Ustaz siapa tu yang di atas tu. Katanya sedikit sunnah Rasul. Berisi 2, 3, 4. Sunnah Rasul itu dia menikah. Yang istri pertama lah meninggal kan. Memang kita kalau bisa, kalau istri pertama lah meninggal bisa kita nikah banyak dia bisa. masalah ya. Artinya apa? Menjaga. Yang kita nikahkan, yang kita nikah hidup kan istilah tu kita nafsu. Kita menjaga kita lah. Misal suaminya mati kena TI kan. Istilah tu anak TB atau anak duwe. Mana pun yang katanya ngadu ke kita. Cuman yang salah kita nih guru. punya anak yatim kan itu. Anak yatim. Kita nih salah guru bukan apa? Yang agak cemerlang kita. Yang bening-bening otomatis lah tuh. Itulah makanya kata Ustaz apa yang tinggal tengkur Tunggu sekarang lain. tengkur nain itu nafsu. Bilang aja Yang aku nafsu. bilang Ustaz tuh lah dari pokoknya Itu nafsu. Zulkarnain. Heeh. Nafsu. Masa bini 4 belong-belong kali. Yang dikawin murid kali. Rasulullah tuh katanya istri pertama sudah meninggal, ketiga sudah meninggal, baru dikawin lagi. Itu juga perintah Allah. Minta Allah. Perintah Allah. Sebab Rasulullah kalau berapa lamanya menduda kan ada ke? Ada. Maka de lupa berapa lama. Baru kata Allah karenanya uring-uringan lah Allah. Ode. Kayak kata Rasul kata Allah, anu lah kawin lagi ibadah. Nah, baru karena segala perbuatan Rasulullah kan dari Jibril dan Allah dan Jibril ialah Hadis kita. Allah dan Jibril. Karena mereka tadi pemahamannya berbeda. Jadi tidak dikupas lagi. Memang ada di Al-Quran tuh boleh kau mengambil wanita tuh 2, 3, 4. Di Anisa. Diambil Anissa kan? Anissa. Gitu lah. Cuman tidak dikupas lagi. Boleh 1, 2, 3, tetapi sebaiknya ada di Al-Quran. Kalau tidak mampu. Tapi terbaiknya kalau engkau tidak bisa bersifat adil, maka 1. Susah adil kalau kita Susah, bukan Kalau apa. untuk Indonesia tidak bisa, aku mengatakan tidak bisa karena adat Indonesia tidak macam itu. Nah kalau Arab tuh memang dari adat dari awalnya macam itu, tidak baca. Kodrat wanita tuh diharapkan yang tuh laki-laki. Itu. Dia macam karir macam kita nih. Wanita karir. Ini Tidak orang deh. Nah, Baru sekarang dibolehkan wanita tuh menyupir Arab Saudi. mendadak sekarang. Baru sekarang. Karena pemerintahan sekarang lah berarti. Kan ke pangeran yang pangeran apa bakal memang bakal kata akhir yang zaman. bisa nonton Bioskop. nonton bola. Baru sekarang peraturan yang akhir zamannya. Ya zaman. naik zaman. Kalau dulu tidak boleh sama sekali. Karena ada kata guru kemarin, mereka kan Wahabi kental. Itulah. Nah dari pangeran apa yang anak Salman anak Salman itu yang bakal menggantikan menggantikan Salman. Itulah. Yang buat peraturan baru sekarang baru pacak nyupir wanita bisa keluar. Main ke pantai dengan dia. Ke pantai ya. Kan mulai dari zaman kan? Akhir zaman. Karena Ya, ya kita ngomong jangan politik inti ya. Kita ngomong di hal. Jadi ganda nunggu dia. Jika tidak puasa. Jangan narasumber masalah kita
cari makan nanti lah. Kuen kampanye dia lah puasa. Itu kalau udah sehat ada mungkin lah. Kayak Aku jarang kalau sehari 2 hari ya, tapi aku kan sehari itu, oh, sama. Sehari ya. Jadi lah. itu aku juga kalau besok nak usahakan semaksimal mungkin lah. Kalau besok. Sesuai dengan situasi, aku kadang-kadang. Biasanya kan puasa Senin Kemis terus. Pas bulan puasa tadi maku kambu ini di darahku, tensi darahku naik. Tak tahu ngapain laju berat kesini. Beda kalau barang sunat tuh kan kita tengok kondisi, Oh, situasi. Biarpun sunat, makanya disebut sunat tuh. Ya, kecuali yang wajib, kalau wajib tidak harus kan. Nah, kita utamakan kesehatan dulu. Ya, kataku, sering lihat orang rumahku macam tu lah. Kita tuh cara kita berilmu tu lah kataku. Kita bisa meletakkan atau mana yang bagus, mana yang kurang. Memang sunnah memang. Tapi pikir di kita ni umat akhir zaman, bukan umat zaman Rasulullah. Umat zaman Rasulullah kan istilah ketemu Rasulullah kan meninggal waktu itu ada masalah. Kita ni Kaget kita istilah itu membesarkan sunat, meninggalkan wajib. Itulah yang kata guru tuh. Guru bilang tuh kan, apa katanya, al sunnah wal jamaah terjadi berbagi 4 tuh. Itulah maksudnya. Oh, pertama kan Al-Quran, terus hadis, kias. Ada kan apa ijma' para ulama, kias. Kias inilah yang termasuk daripada hukum berputar tadi. Balik-balik tergantung keadaan. Ini itulah ya. Kias lah. Makanya orang al-sunnah wal jamaah harus menguasai 4, bukan hanya 3, bukan hanya 2. Apabila Al-Quran tidak mendukung, belum mendukung, maka baca hadis. Apabila hadis belum mendukung juga, ijma' para ulama. Apabila penjelasan ulama belum, maka hukum tadi lah kias tadi. Kepatutan inti ya. Kepatutan. Jadi pakai duit. Itulah dia. Makanya pakai kepatutan. Contoh kata guru tadi, kita seperti membersihkan suatu hal, soal najis. Ternyata dia kan itu hukum kias kan. Sekarang nih misal kita di mana tapi kan misalnya di tanah kuning tuh, pakai sabun kita bisa. Ya kan? Itu kan ijma' para ulama itu yang mengatakan. Dulu kan sabun dak deh. Dulu sabun ini, ada. Sekarangnya sabun banyak. Ibarat, tapi kalau ada pakai tanah kuning juga. Tapi meladik lah intinya. Ya istilah. Tanah aku mah dia kadang tanah hitam jadilah. Jadi penting asal membalik tangan tidak kelihatan. Itu udah. Tidak mesti tanah kuning juga. Dan mesti tanah kuning juga. Kalau yang penting suci lagi menyucikan itu barang. Itu syariatnya pada dasar kan. Yang ada kawan bilang, lumpur itu kalau tidak ada air jadi. Jadi itu arti yang darurat. Darurat. Darurat kan? Memang arti emang dalam lumpur memang kalau tidak ada air tidak jadi. Itunya namanya hukum mudarat. Nah, Itu namanya hukum mudarat. mudarat tuh apa pun jadi. Dapat menjadi. Sama dengan kambing di nebak misalnya, nebak ke laut, pas air pasang. Terus kalau waktu sholat misalnya nak ke daratnya pakai lagi, sholat di situ lah. Kata kawan, misalnya celana dimakan ke ikan, tarik ikan, macam tu lah anggaplah air itu lah celana. Jadi kita beriktikat bahwa biar bertelanjang di dalam air, anggap kita bercelana. Orang itu. Jadi macam ni pinggir. Inilah kias tadi ya. Sholat macam tu. Dok men ke darat, tak mungkin lagi misalnya. Sedangkan tebaknya kan dia hilang kan, sedangkan itu mata pencarian kita. Tapi bukan lagi main-main maksudnya nih, bukan dalam konteks hobi-hobi bayi. Dalam konteks cari nafkah. Tapi nak naik guru sebaliknya. Itu kan untuk apa nama melaksanakan wajib kan. Tetapi setelah itu bagusnya dikodok. Karena posisi belum sempurna kan. Pak. Ya. Ya. Pak, duduk. Sarapan dulu ya. Dah. Hebat.
Puasa update. Salah. Puasa update. Jadi karena belum sempurna tadi, disempurnakanlah. Jadi Allah kan maha pemohon maaf, mohon pengampun. Jadi kalau sempurna, Kalau kita membahas kodok, kita membahas kodok. Kan guru Ma'ruf ade bilang kemarin kan, ngomong kalau itu bisa di hari Jumat 2 rakaat. Jadi walaupun kita ketinggalan 100 tahun kan bisa dikodok. Tapi sekali itulah. Nah kalau versi Abdul Somad sepaling bagus sih kodok setiap waktu. betul. Nah, Tapi kalau ku makai guru Ma'ruf kok, laku. udah. Aku pakai. Ya masing-masing kan Nah, dia. pakai Abdul Somad. Benar kata Noto. Ku apa itu? Hukum kiparat salah ku. Kan di zaman itu kan maaf Alah. kan di zaman Rasulullah. Ini kan zaman benar katain zaman now itu kan sekarang. Kita kadang-kadang tiap waktu kalau tidak diterima kalau kan. Nah itu aku berpikir macam itulah. Sudah itu aku istirahat menghukum diriku sendiri. Inilah hukuman kau udah kalah sholat, kau meninggalkan sholat. Dan nah itu. Inilah yang kembali kepada syariat di guru. Pada hakikat apabila engkau sudah hakikatnya apabila engkau sudah memohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosamu, seluas langit pun istilahnya, seperti diceritakan guru waktu Raja Yahudi, ya kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Bagaimana Rasulullah ku dulu saya belambur istilah, banyak penuh, sampai anakku ku bunuh dan ku jadikan istri. Kata Rasulullah, apabila engkau telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seluruh jadi bisa jadi amal boleh. Sudah jadi ibarat habis. Gitu. Kita di zaman Rasulullah. Kita pakai nanya Rasulullah. Nah kalau di zaman kita ini kan mak mana kita nak tahu mendosa kita diampuni. Nah, ngambil dari mana kita kira-kira? Kita kan berdasarkan apa yang dicantumkan para ulama. Tuh. Kalau aku menilai seperti itu, karena ulama itu kan pewaris Nabi. Para ambiya itu kan nabi-nabi. Nah, mereka sudah menyatakan demikian. Berarti mereka itu berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang telah terjadi. Gitu. Tetapi kalau memang guru banyak waktu, ya silahkan. Tidak ada menuntut kemungkinan. Tetapi kalau seperti misal kita banyak waktu, udah dia gawi itu banyak. Ada juga yang sebagian kan orang sayang sekali dengan ilmunya. Ngopi. Harapan pagi. Ilmunya kan istilahnya mungkinnya ingin membaca, ada memahami Al-Quran, memahami itu ini kitab-kitab. Ya harapan dulu. Pak. Oh. Pak saya ada dah. Memang lari tuang mana tadi? Itu Pak saya. Yang ke mana tadi? Paiban. Paiban. Yang lari tuang khusus tadi ya? Meri payah ketemu ke nyaya soalnya. Beri apa? Oh, pengertian. Lari tuang pada datang nih Pak Zeni punya tadi ya. Mendek puasa. Puasa ada tadi. Dek, Pagi katanya. pagi sama. Lagi lera sampai gila rata-rata. Insyaallah. Aku sudah. No? Aku ya sudah. Pagi tadi lah. Tak pasang. Di sari tukang leong tidak sini. Agi dulu sudah kan. Kalau mungkin mulai sari di bawah sebelum mulai. Ke anu zawiyah kita Allah. Oh, tu ya kita Allah. Ya, orang pekar-pekar pakai. Apa nama Tengok lah. pasang papan apa lapis hijau pasang kepala apa lagi Hah? Mulai baca dulu. Dengan panjang dengan pendek. Allah konak permisi lo Dok. Agi gawe Kan harapan dulu. sudah masih lo
Assalamualaikum. Lihat. Lihat. Aja. Oh. Orang duwe kita. Duwe dong. Kok. Duwe. Belum kita janji. Kata guru ma'ruf, kita hidup di akhir zaman macam kita berjalan di tengah hujan lepet, kita pakai payung, kena ada dosa itu ibarat barat itu kan. Tetaplah kepercayaan kita dosa kan, tetap ada. Di akhir zaman memangnya nama dosa memang luar biasa. Ya kata Rasulullah waktu dia pulang dari Isra Mi'raj tuh, dia kan nengok surga dan neraka, ngeri kan. Orang disiksa nih, ngomong orang siksa begini jadi macam mana kata ditanya orang kata Rasulullah. Limis lihadzal ya'milul amilun. Jadi beramalah katanya orang sebelum dia meninggal artinya kan kurang lebih sebelum dia meninggal tuh dia pacak bertobat, pacak minta ampun itulah umat dia itu istilah. Jadi dia kena dek men kita istilah tuh dia punya dosa dek deh. Kita itu tetap punya dosa. Cuman itulah akhir zaman kita insya Allah kita pacak bertobat dulu sebelum meninggal. Ya kata guru tadi kan sebesar apapun dosa kita kalau bertobat kata Allah juga macam itu kan. Begitu juga makanya kita tidak boleh seperti kita mengucapkan astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah karena itu dah janji. Makanya guru tuanya mengucapkan astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa atubu ilaih kan biasa orang kan. Nah, kita kan ide. Nah, itulah karena itu mengikat janji. Kita ini selalu berdosa. Jadi Allah yang ditinggal nggak mau tobat itu kan? Itulah kan setiap kali guru mana pernah guru terkua kita nyebut Allah astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah atubu ilaih. Kan deh. Itulah makna. Tobat. Itulah maknanya. Tahu lu bertobat. Makanya kita diwajibkan istighfar setiap hari. Itulah maksudnya. Jadi kita istighfar terus astagfirullah tujuh kita tereko kita tuh maka sepanjang hidup kita sampai akhir zaman sampai waktu mana ditentukan Allah untuk kita pinisa tuh maksud ya. Anda kata jadi menandakan tersebut wa atubu ilaih. Mengikat janji kita isa pagi laku nah. Karena minta ampun lah istilah. Jadi kita sesempurnanya janji. Kalau kita dalam janji, makanya kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an minta ke Rasulullah bagaimana bagusnya, maka seperti itu. Bukannya pindik, memang itulah maksud. Jadi kalau lah ada waktu bu ilahi kita dalam mengikat janji kita guru. Jangan ngulang lagi. Jangan ngulang lagi. Sedangkan kita ini manusia biasa, bukan manusia tabi'in. Ngulang lagi. Mana maaf ngomong kadang-kadang menggibah. Gibah lah yang saling kali kita lakukan tanpa kita sadari. Gibah seri kopinya. Nah, kita seri kopi menggerogoti amal kita. Itulah bakal kata Rasulullah orang yang rugi. Ngeri sebenarnya. Gibah. Orang yang Tapi gibah. Menceritakan orang. Ceritakan orang, walaupun orang itu punya baik. Gibah. Gibah. Kita nyerita kejelekannya, Belakang lalu ibu-ibu mulai fitnah. Enggak ibu-ibu kita. Kalau kita cerita yang ngade-ngadenya, fitnah boleh. Nah, Lebih besar boleh. Lebih kejam pembunuhan kata siapa tuh. Benar. Jadi gibah itu tuh berarti walaupun aku lagi tidak ada itu tetap gibah. Tetap ceritakan orang. Gibah. Ceritakan orang, tetap gibah. Biar Kata Rasulullah. Kan zaman sekarang ini bukan apa kan katanya aku cerita ini karena memang kita rade katanya kan. Bermacam ya memang dia baca banyak hibah. Iya, lama kita. Presiden pun dihibah. Kita sikit-sikit. Gibah. Gibah. Kita sikit-sikit kan Yang ceritakan boleh memang. kita berbicara ilmu.
minta ilmu. Ilmu. Ngajar. Dah jam waktu gue dah ya. Jangan diulang lagi. Jangan ulang lagi. Malah bersempurnanya janji nanti Mengulang mungkin janji dia. Ngingkar janji boleh tak? Tapi memang kita nak sebenarnya beramal sih memang macam tu. Karena Oh, sebenarnya beramal diulang lagi, seolah-olah kita suka gila mati soalnya. Sekarang kita begini guru. Maaf ngomong. Sedangkan orang alim sekali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an seperti itu menganjurkan. Apa kita mau melebihi mereka? Ya boleh ya. Benar tak kira-kira? Tak mungkin kita nak melebihi orang ya. Istilahnya. Karena yang menganjurkan seperti itu. Karena setiap anjuran para ulama. Kalau zikir biasa kan itu ada. Ada ya zikir biasa. Baik kau juga. Zikir biasa. Sekarang ni kuda makai dah. Pakai batas sialah. Kita sudah sholat. Hah? Udah sholat kan ni jauh. Tahu. Sarapan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, duduk. Ya, Ya. ya maksudnya. Makanya kita petik yang apa dibicarakan guru tuh kita telaah lagi. Oh yang mana yang baik kita ambil. Istilahnya yang benar-benar kita bisa sampaikan ya sampaikan kepada siapapun, ya kan? Dia tapi lagi ngulang lah. Ini nolala bertobat itu tak lah. Waktu mulai kan bertobat aku silah. Tapi sebagai lah boleh. Lagi balik. Banyak segi ya guru. Seperti kita ya mak ngomong sekarang nih apalagi cewek-cewek di tepen yang bener ya? Mata lah kena, kopeng lah kena, lagi lah. Iyalah akhir zaman tadi. Zaman. Kita berjalan di tengah hujan tadi. Memang benar tuh. Benar. Kita ngelangkah di sini lah. Lah. Makanya kita alhamdulillah kita ada wirid lazim pagi sore itu. Makanya guru menjelaskan ini. Dengar nih. Guru menjelaskan ini kalau hanya kita mikirkan dosa, tidak memikirkan rahmatnya Allah, maka dek pecah berjalan kita. Jalan. Benar dek kira-kira dek pecah ngapa-ngapa. Sama seperti ya kan makanya jangan kata guru salah meninggal dunia jangan mikir dosa rahmat Allah lah. Zikirullah kepada Allah lah. Jadi kalau macam itu, kalau ketemu yang mulus-mulus, alhamdulillah. Rahmat. Jadi tidak bersih. Tidak kembali. Dah jauh. Iyalah. Alhamdulillah ya Allah ciptaanmu. Itulah. Indahnya ciptaan. Itu baik. Tergantung daripada niat segala sesuatu kan. Tapi jangan ulang. Yang dosa itu ngulang tuh, ngeliat tuh. Sekilas minta baik, alhamdulillah. Kita bertingkat ya daging berjalan. Saya lah ibadah Pak Ji. Ulah. Nah ibadah. Cuman kalau kita ngulang lagi lah. Yang dosa. Dah jauh dia. Kelihatan kerjaan dunia tapi hasil akhirat. Makanya aku nak bicarakan masalah syariat kemarin, Haji Ganda tuh. Tapi kita ada cuma yang jelaskan ilmu nih, kita menjelaskan kayaknya. Gini kita ngambil ya, kenapa syariat itu bisa hampir bertentangan loh. Posisi sama dengan wali haidir. Kalau kita kan wali haidir, loh. Kalau nabi kan, kalau kita wali. Kalau Syekh Ahmad nyebut wali. Karena tidak ada nabi lagi setelah nabi kan. Nah, berarti wali kan? Nah. Pernah dia menjelaskan kepada Nabi Musa. Ya kan? Pertama rumah dibakar. Kata Nabi Musa, ngapa? Kerjaan syariat salah kan? Salah. Benar ya kira-kira? Nah, kenapa katanya dibakar? Nah, pertama. Yang kedua, kapal digulung. Kapal digulung. Pernah ada dengar cerita ya? Pernah. Nah, itu syariat salah. Syariatnya salah. Jangan Ada salah. syariatnya salah tapi Jadi ketiga
budak dibunuh. Sudah dibunuh. Apa tidak menyalahi aturan dalam syariat? Jadi kata Wali Haidir, kalau tidak engkau mengerti, nanti dulu bertanya. Nanti dulu tuh ya. Apa sebab ya? Ya. Misalnya ya, kalau kita salah, murid Saya. waktu ya posisinya. Nya kan disuruh Allah bertemu kepada di tengah-tengah lautan yang ada ikan meloncat itu dengan anak buahnya. Maka dikata Allah akan ketemu orangnya. Itu Wali Haidir. Ternyata Wali Haidir tadi orang. Wali Haidir yang dijelaskan tuh. Tak pernah dengar guru? Ya. Jadi posisinya dan dia bingung. Lah kenapa katanya modelnya? Kalau kamu belum sampai katanya, belum sampai ilmu ini ya. Nanti dulu, lah dijelaskan satu persatu katanya. Memang benar. Itu syariatnya salah geli-geli itu. Ding syariat benar. Jadi kapal tadi kalau udah dibolong, kalau salah gelombang besar apa waktu itu? Bukan guru. Seandainya dibolong. Akan ada perampok ingin melarikan diri. Jadi orang terkena perampok kalau seandainya jadi dibolong perahu tadi kan. Jadi orang tertunda berangkat. Rumah itu apa gunanya? Rumah itu untuk supaya jangan sampai perampok ngeri barang di sia. Dan ketiga anak dibunuh kenapa? Anak itu akan menyusahkan ibunya katanya. Ibunya kalau tidak dibunuh. Kalau tidak dibunuh akan bikin suasana yang gaduh katanya. Ya lebih tahu silakan. Nah, ilmunya lebih tinggi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Musa ya. Nah, nyalalah ibaratmu indra keenam nyalah berjalan. Dikasih Allah. Lebih tahu dari nabinya. Ya, jadi syariatnya salah. Rumah orang dibakar ya. Rumah orang dibakar. Kalau nya kan ibarat kita lah tahu bakal kelak berjalan. Awas ki. Ketubur misalnya. Nah, kita nyala tahu perjalanan. Inilah yang syariatnya salah. Tapi Kita mungkin ini silahkan orang bini misalnya buat tas kan. Kita coret-coret ke tas nih 4. Seandainya dia terus berjalan dia coret-coret tas tadi ini langsung tumbuh mobil misalnya. Bisa jadi kalau kita lah tembus pandang. Tembus pandang. Tapi orang nengok kita anak gile orang ya. Nah, itulah syariatnya salah. Seperti membunuh anak itu kan perintah Allah itu untuk bukan berarti kita nak membunuh budak, bukan. Maaf nih, bukan berarti kita nak ngulung punya orang, bukan. Bukan dijahil bukan itu. Cuma ini hanya ilmunya yang dikasih tahu kepada Allah nih, dari Allah nih kepada Nabi Musa seperti itu. Kelak dulu melihat seseorang itu fisiknya, luarnya. Itulah maksud. Yang zohir ya jahil loh itu mau. Zohir jahil. Zohir jahil. Tapi Budak ternyata dibunuh. Budak dibunuh. kita kecut dok. Oh. Beres lah. Allah jelas kan menyebut dia beres kan. Lah jelas sekitar nyebut dia beres. Ini orang nih kita. Boleh dia orang dia tahu tapi tinggal begini ya. Kita. Seperti guru-guru kita melakukan nyeleneh itu kita tidak tahu maksud dan tujuannya ya. Misalnya nyeleneh, bikin kita bingung, kita kadang mulai besak di hati kita. Boleh guru nih orang paham, orang pandai, orang hebat. Nah, seperti apa? Seperti para habib-habib. Habib-habib kan kadang-kadang ada juga yang ngenoa, yang nyeleneh mendalah. Tapi tidak tahu ya. Ya urusan Allah, karenanya lebih dekat pada Rasulullah. Mungkinnya syariatnya seperti itu. Pada inilah yang nama takut tadi yang ku bilang syariat tadi belum tentu. Memang bertentangan, positif bertentangan. Jelas bertentangan. Jahil memang. Jahil luar biasa. Ika renungkan, tanyakan kepada ulama agi yang mana yang lebih mengetahui hal seperti ini. Nah, bukan nanya kepada waji kadang-kadang tidak tahu lah. Orang yang berilmu bertanya. Maaf nih bukan anak. Dek. Nah, bukan kita anak. Tuh.
Kalau dari haji Oh, lah. Terima kasih. dapat tak? Hah? Haji kalau dari haji kan dia bakal dia main baju mana? Oh. Ya. Kalau tak tahu kan. Ya, jadi mun kita butuh, kita butuh dah karena ilmu dia. Ah. Kita bingung lah, Sek. No, orang alim tapi nyamuno budak. Oh. Betul kan? Oh, luhir ya. Lagi Munuh tu kan dosa besar. Oh. Ah. Imam bertanya, diri dia bertanya. Nah, makanya kata Hah? Yang melakukan